Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman, bertemu lagi dengan kami di spesial program Selangkah Menuju Syurga. Taqabbal ya karim. Taqabbal ya karim. Masya Allah. Nah teman-teman semua, harapan kita adalah punya keluarga yang memberikan ketenangan. Dan itu harus didapat dengan kondisi rumah tangga yang tentunya rasanya seperti syurga. Jadi ada syurga akhirat, tapi juga ada syurga dunia yang itu bisa dihadirkan dari anggota keluarga kita sendiri. Bagaimana sih menghadirkan syurga di dalam rumah kita? Karena ada istilah baiti jannati, rumahku syurgaku. Ada bait, ada maskan. Dua diksi tapi penekanannya beda. Kalau bait itu rumah dalam arti fisik. Betul. Tanahnya di mana nih, rumah kamu di mana, geografi strategis enggak, itu bait. Itu bait, bukan maskan ya. Volume rumahnya gede enggak, tingkat berapa, itu bait. Tapi maskan itu rumah dalam arti emosional, ketenangan. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada house, ada home. Jadi it is easy to build a house ya, not home gitu. Iya, jadi mudah membangun rumah yang fisik, tapi tidak mudah membangun rumah dalam arti yang emosional. Hubungan ya, emosional. Nah, kita pengen bukan hanya punya rumah yang besar, gede, tetangganya cakep, baik-baik, ya soleh-soleha, tapi juga isi rumah itu punya spirit yang meneduhkan. Betul. Jadi mungkin satu frekuensi, sama-sama pengen dekat sama Allah. Benar. Ya. Rumah yang kalau dimasukin itu nggak jauh-jauh dari Al-Quran. Ini bisa jadi tips yang pertama. Betul. Bahwa isi rumah itu suami dan istri dekat sama Allah. Ada begini, di Quran Tuhan melarang Adam agar jangan mendekati pohon terlarang. Ya, hai Adam, berpuasalah kamu dengan cara jangan mendekati pohon terlarang ini. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jadi puasanya Nabi Adam adalah tidak boleh mendekati pohon terlarang. Ketika Adam belum melakukan dosa alaihi salam, itu Tuhan menggunakan kata tunjuk ini menunjukkan Adam dengan Allah masih dekat. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan deketin pohon ini. Tapi begitu Adam mencicipi pohon itu, diturunkan dari surga dan Allah mengatakan alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku sudah melarang kalian mendekati pohon itu? Jadi kata tunjuknya berubah dari ini menjadi itu. Adam menjadi jauh dari Allah dan apa yang terjadi? Adam ya dijauhkan dengan istrinya. Menurut cerita Ibunda Hawa di Jeddah, Adam di India. Benar atau tidak nggak penting, tapi pelajarannya adalah ketika dosa yang tercipta hubungan suami istri jadi berjarak. Lihat begitu mereka dekat, mereka hidup bersama di surga. Jadi dosa menciptakan jarak hubungan rumah tangga. Jadi kalau bisa ciptakan vibes kebaikan di dalam rumah ya. Bagaimana satu dengan yang lainnya, intinya gini semua satu keluarga itu harus punya prinsip inni akhafu. Aku takut Allah, ayahnya takut sama Allah, istrinya takut, anak-anaknya takut. Jadi untuk berbuat dosa itu bisa diminimalisir. Allah. Karena semuanya punya rasa takut sama Allah. Allah. Yang kedua mungkin bisa jadi tips and trick juga ya biar menghadirkan syurga dalam rumah, dan itu juga lagi pengen kita usahakan juga mudah-mudahan gitu. Apa tuh? Harus saling watawassau bil haqqi watawassau bis sabr gitu. Jadi sama-sama saling mengingatkan kebaikan, kesabaran. Kalau kayak tadi memilih teman jadi kalau ada salah satu anggota keluarga yang salah, kita lurusin. Dia belok, kita lurusin. Kalau dia udah lurus, kita makin support gitu ya. Benar. Dan juga mungkin satu lagi adalah bagaimana anggota keluarga itu bisa saling menghargai satu sama lain. Tafahum. Tafahum. Orang tua ngajarin ke anak, ini kakak kamu loh. Ya, tolong. Idza ra'aita man huwa akbaru minka. Kalau kamu lihat yang lebih besar, hormatin. Kalau kamu ngelihat yang lebih kecil, rangkul, sayangin gitu. Kan kadang-kadang yang jadi permasalahan dalam rumah itu adalah nggak tahu perannya masing-masing. Jadi saling baperan, saling menghajar satu sama lain gitu. Itu nggak sih, Bi? Benar. Nah, yang terakhir mungkin bagaimana cara menghadirkan surga di rumah, bahwa keluarga harus punya kurikulum, punya tujuan, punya visi. Ya. Ibarat bahtera, jika bahtera ini berlabuh tanpa tujuan, maka sangat berbahaya. Apalagi orang yang mendrive bahtera ini tidak
tidak mengerti bagaimana cara mengendarai bahtera ini. Karena itu rumah tangga harus punya tujuan. Tujuannya adalah bagaimana setiap anggota keluarganya makin dekat sama Allah, baik sama sosialnya dengan tetangga, dan semua orang di dalamnya itu adalah orang-orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak manusia. Masya Allah, menarik sekali ya teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita rumah vibes tangga yang surga, ya. Iya. Rumah tangga yang terasa seperti surga, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saksikan terus program Selangkah Menuju Surga tentunya di platform digital damaiindonesia.id TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.